kabar yang mengatakan itu dihentikan, itu tidak benar. Yang ada diubah dari bansos menjadi bansos plus. Tinggal pilih mau bansos minus atau bansos plus. Nah, bansos plus. Apa perubahannya? Satu, terkait dengan jumlahnya. Yang kedua, terkait dengan penerimanya. Banyak yang sebetulnya berhak tapi tidak mendapatkan. Kenapa? Karena data yang belum akurat. Yang kedua, praktek di lapangan. Ada ordal-ordal nih. Betul tidak? Nah, ordal-ordal ini harus dibersihkan. Dan pembersihannya harus melibatkan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah pendampingan supaya memiliki soft skill agar bisa punya pendapatan tambahan. Jadi insya Allah itu akan kita bereskan. Pengalaman ini saya cerita pengalaman. Mungkin ini diteruskan di Jakarta, di nasional mungkin berbeda. Tapi apa yang kami lakukan di Jakarta? Ketika kita memberikan bantuan, maka kita meminta kepada ketua RT untuk melakukan verifikasi. Dan ada musyawarah di situ. Melibatkan siapa? Yang paling banyak tahu adalah ibu-ibu. PKK. Ibu-ibu PKK itu ada Dasawisma namanya. Dan Dasawisma ini tahu persis. Ada juga kader Posyandu. Juga tahu kondisi masyarakat yang ada di situ. Sehingga data dari pemerintah di cross check dengan kondisi di lapangan. Dari situ kemudian kita berikan bantuan agar sesuai dengan persyaratannya. Itu satu ya. Yang kedua, soft skill. Jadi kira-kira Bung Vicky ini menyampaikan, ada dua masalah nih Pak. Satu, soft skillnya harus ditingkatkan. Yang kedua, lapangan pekerjaannya harus tersedia. Gitu kan kira-kira. Nah, untuk soft skill, tadi saya sampaikan terkait dengan SMK. Itu kita akan dorong. Kemudian yang kedua, terkait dengan mereka yang sudah kuliah. Mungkin memang harus ada program-program pendampingan untuk keterampilan-keterampilan khusus yang dibutuhkan di kawasan Maluku. Dan bila itu dibutuhkan, lewat perguruan tinggi perlu disiapkan semacam training-training spesifik dengan ada sertifikasinya supaya memiliki keterampilan-keterampilan spesifik yang dibutuhkan. Nanti kita bisa bahas sama-sama dengan Pak Timura misalnya. Training-training apa yang dibutuhkan supaya mahasiswa bisa ambil training itu, dapat sertifikasinya, lalu bisa dibawa itu ke job market. Ya, itu satu untuk skillnya. Yang kedua terkait dengan penyediaan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaannya ada beberapa rute. Rute pertama adalah membuat UMKM tumbuh berkembang lebih cepat. Karena UMKM ini adalah penyedia lapangan pekerjaan paling cepat. Begitu UMKM itu tumbuh, dia langsung merekrut orang untuk bekerja. Dan kecepatan rekrutmennya itu tidak seperti perusahaan besar. Bisa cepat sekali dilakukan. Apa yang dibentuk UMKM? Satu adalah bantuan permodalan. Yang kedua, regulasi yang diubah. Hari ini, bila ukurannya kecil, sektornya non-formal, cari pinjaman sulit sekali. Lebih mudah yang besar cari pinjaman ke bank daripada yang kecil cari pinjaman ke bank. Betul tidak? Yang membuat bank seperti itu bukan kemauan banknya, tapi aturan yang dibuat oleh pemerintah. Kepada siapa dibuat aturan itu? Kepada bank-bank milik pemerintah. Karena bank-bank milik pemerintah itu punya tugas melakukan pembangunan, bukan semata-mata swasta. Kalau dia hanya beroperasi seperti swasta, ya jadi bank swasta saja. Kenapa disebut sebagai bank milik negara? Supaya dia bisa membantu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Nah, itu regulasinya diubah. Yang ketiga, regulasi keuangan. Yang ketiga adalah aturan-aturan yang ada di perkotaan sering sekali membuat zonasi menghalangi usaha. Tidak bisa mendapatkan IUMK, izin usaha mikro kecil, karena lokasinya bukan lokasi untuk usaha. Nah, padahal usaha mikro kecil itu sekarang di rumah, tidak berdampak kepada lingkungan. Jadi begitu, Bung. Dua itu. Lalu barangkali satu lagi, mudah-mudahan dengan ada industrialisasi, maka kita akan bisa merekrut tenaga kerja lebih banyak lagi. Begitu, Bung Vicky, jawaban saya. Terima kasih.